Sobat Pintar, selamat datang di fitur Apel Live bersama dengan saya, Kak Nadia, yaitu sebagai tentor matematika kalian. Pada video kali ini, kita akan bahas soal-soal UNKP pada tahun lalu. Jangan lupa dikerjakan ya, karena soal-soal tersebut sudah ada dalam aplikasi Aku Pintar. Oh ya, untuk kalian yang masih bingung dengan penjelasan Kak Nadia, kalian bisa komentar di bawah ini ya. Nah, Sobat Pintar, di sini ada pertanyaan loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, banyak bakteri setelah 3 hari adalah... Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas pada soal ini, yaitu tentang barisan geometri. Nah, di sini yaitu terdapat bakteri yang setiap setengah harinya itu membelah diri menjadi 2. Nah, untuk hari pertama atau mula-mula jumlahnya yaitu 2 bakteri. Mula-mula di sini terdapat 2 bakteri. Nah, untuk setengah hari selanjutnya, untuk setengah hari awal, yaitu bakterinya membelah diri menjadi 2, yaitu berarti 2 dikali 2, sehingga terdapat 4 bakteri. Nah, setelah itu untuk satu hari selanjutnya, nah di sini berarti awalnya menjadi 4 dikali 2, hasilnya yaitu 8. Nah, untuk satu setengah hari, di sini 8 dikali 2, hasilnya 16. Nah, untuk setengah hari ke depannya lagi, berarti 1/2 ditambah setengah, hasilnya yaitu 2 hari. Untuk 2 hari, berarti 16 dikali 2, sama dengan 32. Nah, Sobat Pintar, di sini terdapat keterangan bahwa setiap 2 hari, 1/4 dari jumlah bakteri mati, sehingga setiap 2 hari di sini 1/4 dari 32 ini mati, sehingga sisanya yaitu 1 dikurangi 1/4 adalah 3/4 dikali 32. Maka sisanya di sini 32 dibagi dengan 4, hasilnya 8. 3 dikali 8 sama dengan 24. Maka sisa bakterinya yaitu 24. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu setelah 3 hari. Berarti kita lanjutkan mulai dari 24. Nah, berarti untuk 2,5 hari lagi, itu maka bakterinya menjadi 2 yaitu 48. Nah, untuk 3 hari, nah berarti di sini 48 dikali 2, maka hasilnya yaitu 96 bakteri. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu C, 96 bakteri. Nah, Sobat Pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, daerah asal fungsi agar terdefinisi adalah...
Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini kita akan mencari daerah asal fungsi. Nah, di sini terdapat fungsi Hx sama dengan akar kuadrat dari x kuadrat ditambah 2x min 3 per x min 4. Nah, karena di sini dalam bentuk akar, maka syaratnya agar terdefinisi bentuk dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0 atau harus positif. Nah, sehingga di sini x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 per x min 4 harus bernilai positif atau lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan terlebih dahulu Sobat Pintar. Di sini x plus 3 x min 1 per x min 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini terdapat 3 yaitu x plus 3, x min 1, dan di sini ada x min 4. Harus positif. Nah, kita uji titik terlebih dahulu Sobat Pintar. Uji titik. Nah, karena di sini terdapat 3 angka, yaitu negatif 3, 1, dan di sini ada 4. Nah, yang pertama kita uji titik 0. Nah, jika di sini 0, maka hasilnya yaitu positif. Nah, jika di sini kita misalkan 2, maka di sini hasil kita substitusikan pada persamaan ini. Nah, hasilnya yaitu negatif, dan di sini juga positif, dan di sini negatif. Nah, karena di sini tandanya lebih dari, maka yang daerah penyelesaiannya yaitu yang bertanda tambah. Nah, ya, penyelesaiannya yaitu x lebih dari sama dengan min 3 kurang dari sama dengan 1, atau x lebih dari sama dengan 4. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu E. Nah, Sobat Pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, diketahui suatu fungsi f dan g dengan f bundaran Gx sama dengan 8x pangkat 3 dikurangi 20 x pangkat 2 ditambah 22x dikurangi 10 dan Gx sama dengan 2x min 1. Nilai dari F1 sama dengan Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini kita akan mencari nilai F1. Nah, terlebih dahulu di sini terdapat F bundaran G, X sama dengan 8 X pangkat 3 dikurangi 20 X pangkat 2 ditambah 22X dikurangi 10. Nah, di sini F bundaran Gx itu sama dengan F Gx sama dengan 8X pangkat 3 dikurangi 20X pangkat 2 ditambah 22X dikurangi 10. Nah, di sini kita substitusikan Gx pada fungsi f. Nah, di sini fungsi Gx-nya yaitu 2x min 1 sama dengan 8x pangkat 3 dikurangi 20x pangkat 2 ditambah 22x dikurangi 10. Nah, karena di sini x-nya sama dengan 1, maka kita substitusikan x sama dengan 1 pada fungsi Gx. Nah, ini sehingga di sini 2 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 8x pangkat 3 dikurangi 20
X pangkat 2 ditambah 22X dikurangi 10. Nah, 2 dikali 1 yaitu 2. 2 dikurangi 1 yaitu 1. Sama dengan 8 X pangkat 3 dikurangi 20X pangkat 2 ditambah 22X dikurangi 10. Nah, di sini sudah bisa kita substitusikan pada X-nya. Sehingga menjadi 8 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 20 kali 1 pangkat 2 ditambah 22 dikali 1 dikurangi 10. Nah, sama dengan 8 dikurangi 20 ditambah 22 dikurangi 10. Sama dengan 8 dikurangi 20 yaitu negatif 12. Negatif 12 ditambah 22 yaitu 10. Nah, 10 dikurangi 10 yaitu 0. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu C, 0. Nah, sobat pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, nilai inverse dari fungsi F3 sama dengan Nah, sobat pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas pada soal ini yaitu tentang fungsi inverse. Nah, di sini terdapat fungsi f(x) sama dengan akar dari 3x ditambah 5. Nah, karena di sini yang dicari yaitu inverse. Nah, kita misalkan di sini y itu sama dengan fx. Nah, tapi y itu sama dengan akar dari 3x plus 5. Untuk menghilangkan akar, kita kuadratkan. Sehingga y kuadrat sama dengan 3x plus 5. Nah, kita pindahkan ruas untuk 5-nya. Menjadi y kuadrat min 5 sama dengan 3x. X sama dengan y kuadrat min 5 per 3. Nah, di sini kita ubah x-nya menjadi y dan untuk y-nya menjadi x. Y sama dengan x kuadrat min 5 per 3 sehingga diperoleh inverse fungsi f(x) di sini sama dengan x kuadrat min 5 per 3. Nah, karena yang ditanyakan di sini inverse dari fungsi f3 atau x sama dengan 3, kita substitusikan. Nilai x sama dengan 3. Maaf, ini saya hapus. X sama dengan 3. Jadi 3 kuadrat dikurangi 5 per 3 sama dengan 9 dikurangi 5 per 3 sama dengan 9 dikurangi 5 yaitu 4 per 3. Maka jawabannya yaitu A, 4 per 3. Nah, sobat pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, diketahui persamaan matriks berikut. Nilai dari 2A dikurangi B sama dengan
Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini diketahui suatu persamaan matriks. Nah, itu persamaan matriksnya di sini yaitu A, B, 1, 3 dikali dengan 2, 1, 4, negatif 2 sama dengan 8, 12, 14, negatif 5. Nah, karena di sini perkalian matriks, sehingga di sini baris dikali dengan kolom. Nah, sehingga menjadi 2A ditambah 4B. Terus selanjutnya di sini 1 kali 2 yaitu 2 ditambah 3 kali 4 3 dikali 4 yaitu 12. Nah, selanjutnya di sini A dikurangi 2B dan yang terakhir di sini 1 dikurangi 6 sama dengan 8, 12, 14, negatif 5. Di sini terdapat 2A ditambah 4B. Nah, terus selanjutnya di sini 2 ditambah 12 yaitu 14. Nah, A min 2B. Nah, terus selanjutnya 1 dikurangi 6 yaitu negatif 5. Sama dengan 8, 12, 14, dan negatif 5. Nah, karena di sini terdapat persamaan matriks, maka untuk persamaan yang pertama yaitu 2A ditambah 4B sama dengan 8. Nah, kita sederhanakan di sini. Kita bagi 2. Menjadi A ditambah 2B sama dengan 4. Untuk persamaan yang pertama. Nah, untuk persamaan yang kedua di sini terdapat A dikurangi 2B sama dengan 12. Nah, di sini kita mencari nilai A dan B. Nah, menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Untuk yang pertama, kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Nah, metode eliminasi. A ditambah 2B sama dengan 4. A dikurangi 2B sama dengan 12. Nah, karena di sini A-nya sudah sama, koefisien A-nya, sehingga kita langsung kurangi untuk menghilangkan A-nya terlebih dahulu. Nah, 2B dikurangi negatif 2B yaitu sama dengan 4B. Sama dengan 4 dikurangi 12 yaitu negatif 8. Sehingga untuk nilai B-nya di sini yaitu negatif 8 dibagi 4 yaitu negatif 2. Nah, setelah kita menemukan nilai B-nya, kita mencari nilai A dengan menggunakan substitusi. Substitusi B sama dengan negatif 2 pada persamaan pertama. Nah, karena di sini A ditambah 2B sama dengan 4, maka sini A ditambah 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Nah, A ditambah 2 dikali negatif 2 yaitu negatif 4 sama dengan 4. Sehingga di sini diperoleh nilai A-nya yaitu 4 ditambah 4 adalah 8. Nah, setelah kita menemukan nilai A dan B, kita substitusikan pada nilai yang dicari. Nilai yang dicari di sini yaitu 2A dikurangi B sama dengan 2 dikali 8 dikurangi negatif 2 sama dengan 2 dikali 8 yaitu 16 dikurangi negatif 2. Nah, sama dengan 16, negatif ketemu negatif menjadi positif. Nah, 16 ditambah 2 yaitu 18. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu A, 18. Nah, Sobat Pintar, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, yuk tonton video yang satu ini. Sobat Pintar,
Menurut sebagian orang, matematika itu menakutkan. Selain itu, matematika itu susah. Akan tetapi Sobat Pintar, terdapat fakta menarik loh tentang matematika. Apakah itu? Yuk simak. Yang pertama, tanda sama dengan ditemukan oleh Robert Ricord pada abad ke-16. Yang kedua, bangsa Babilonia kuno menggunakan perhitungan berdasarkan angka 60 daripada angka 10. Itulah mengapa kita mempunyai 60 detik dalam semenit dan 360 derajat untuk lingkaran. Yang ketiga, hasil dari 111.111.111 dikalikan dengan 111.111.111 adalah. Selain itu, juga bisa loh untuk angka yang lebih kecil, seperti 111 dikali 111 adalah. Yang keempat, 2200 tahun yang lalu, Eratosthenes memperkirakan lingkar keliling bumi dengan menggunakan matematika tanpa pernah meninggalkan Mesir. Perhitungan tersebut ternyata dibenarkan oleh Christopher Columbus setelah melakukan penjelajahan. Yang kelima, kita tidak pernah menemukan keliling lingkaran dengan benar karena kita sendiri tidak dapat menemukan nilai pi yang benar. Yang terakhir, simbol tanda tambah dan kurang sudah digunakan sejak tahun 1489. Nah, Sobat Pintar, semoga kalian paham ya dengan penjelasan tadi. Yuk kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, Sobat Pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, penghasilan maksimum yang dapat diperoleh pengusaha perumahan tersebut adalah. Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini kita misalkan untuk tipe tipe 1 kita misalkan X. Nah, untuk tipe 2 kita misalkan Y. Nah, untuk model matematikanya, untuk yang pertama, jika X tambah Y itu sama dengan 125 unit. Ini untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan kedua di sini yaitu seluas 100X ditambah 75Y sama dengan 10.000. Nah, untuk persamaan kedua, karena di sini belum sederhana, kita sederhanakan Sobat Pintar. Kita bagi 25, sehingga menjadi 4X ditambah 3Y sama dengan 400. Nah, ini persamaan kedua. Nah, kita akan mencari nilai X dan Y-nya menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, sini terdapat X ditambah Y sama dengan 125. Terus selanjutnya di sini 4X ditambah 3Y sama dengan 400. Nah, karena di sini tidak ada koefisien yang sama, maka kita kalikan 4 untuk menghilangkan X-nya. Nah, 4X ditambah 4Y sama dengan 125 kali 4 yaitu 500. Nah, ini kali 1 maka tetap, Sobat Pintar.
4x ditambah 3y sama dengan 400. Nah, kita kurangi di sini menjadi 4y dikurangi 3y yaitu y sama dengan 500 dikurangi 400 yaitu 100. Nah, setelah kita menemukan nilai y-nya, maka kita akan mencari nilai x-nya dengan cara mensubstitusikan nilai y sama dengan 100 pada persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang pertama di sini terdapat x ditambah y sama dengan 125. Sehingga x ditambah 100 sama dengan 125. Maka untuk nilai x-nya di sini yaitu 125 dikurangi 100 adalah 25. Nah, setelah kita menemukan nilai x dan y-nya, kita akan mencari fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya di sini yaitu fxy sama dengan 250 juta x ditambah 200 juta y. Nah, kita substitusikan nilai x dan y-nya. F 25,100 sama dengan 250 juta dikali 25 ditambah 200 juta dikali 100, maka sama dengan hasilnya 26 miliar 250 juta rupiah. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu B, 26 miliar 250 juta rupiah. Nah, sobat pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, daerah hasil fungsi y untuk daerah asal x adalah Nah, sobat pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Pada soal ini, kita akan menentukan daerah hasil dari fungsi y. Nah, di sini, untuk mencari daerah hasil, cukup kita masukkan batas dari daerah hasil. Maksudnya, batas dari daerah asal dengan sumbu simetri. Nah, yang pertama, kita akan mencari sumbu simetri terlebih dahulu. Sumbu simetri. Nah, untuk mencari sumbu simetri di sini rumusnya yaitu x sama dengan min b per 2a. Nah, di sini nilai b-nya yaitu negatif 2, berarti min dikali min 2 per 2 dikali untuk nilai a-nya, karena di sini koefisien x kuadratnya yaitu 1, berarti nilai a-nya di sini yaitu 1. Sehingga diperoleh min dikali min 2 yaitu positif 2 per 2 dikali 1 yaitu 2, sehingga diperoleh nilai x-nya yaitu sama dengan 1. Nah, setelah kita menemukan sumbu simetrinya, kita mencari daerah asal. Nah, karena di sini sudah terdapat daerah asal, yaitu batasnya di sini x lebih dari min 1 dan kurang dari 4. Nah, berarti di sini kita substitusikan nilai x sama dengan 1, x sama dengan min 1, dan x sama dengan 4 pada persamaan y sama dengan
X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 untuk mendapatkan daerah hasil fungsi tersebut. Kita ubah menjadi fungsi yaitu fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Untuk yang pertama kita substitusikan x sama dengan 1. Sehingga di sini 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 dikurangi 3 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Di sini terus dikurangi 2 dikali 1 yaitu 2, berarti 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2 maka hasilnya negatif 1. Nah, negatif 1 dikurangi 3 yaitu hasilnya negatif 4. Nah, untuk selanjutnya kita substitusikan X sama dengan min 1. Min 1 kuadrat dikurangi 2 dikali min 1 dikurangi 3 sama dengan min 1 kuadrat maka hasilnya 1. 1 ditambah 2. Kenapa 2? Karena di sini min 2 dikali min 1 maka hasilnya positif 2. Sehingga di sini 1 ditambah 2 maka hasilnya yaitu 3. 3 dikurangi 3 hasilnya yaitu 0. Untuk selanjutnya di sini kita substitusikan X sama dengan 4 sama dengan 4 kuadrat dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 3 sama dengan 4 kuadrat yaitu 16. 16 dikurangi 2 dikali 4 hasilnya 8. Berarti 16 dikurangi 8 maka hasilnya 8. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, setelah kita memperoleh nilai min 4, 0, dan 5, di sini terlihat bahwa min 4 yaitu minimum atau nilai terendah. Minimum. Dan untuk 5 di sini yaitu nilai tertinggi atau biasanya kita sebut dengan maksimum atau batas maksimum. Nah, sehingga kita diperoleh daerah hasilnya, yaitu sekitar Y lebih dari sama dengan min 4 dan kurang dari sama dengan 5. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar atau yang memenuhi adalah C. Nah, sobat pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, diketahui fungsi fx dan gx. Fungsi komposisi f benaran gx adalah Nah, sobat pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini yaitu tentang komposisi fungsi. Nah, di sini komposisi fungsi f bundaran gx yang biasa ditulis dengan f gx. Nah, berarti fungsi gx dimasukkan atau disubstitusikan pada fungsi fx. Nah, berarti di sini untuk rumus fx-nya sendiri yaitu x kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, kita substitusikan gx pada fx. Nah, berarti di sini g kuadrat x ditambah gx ditambah 1. Nilai gx-nya di sini yaitu 2x min 3 kuadrat ditambah 2x min 3 ditambah 1 sama dengan 2x kuadrat yaitu 4x kuadrat. 2 dikali 2x yaitu 4x. 4x dikali dengan negatif 3 yaitu negatif
12x ditambah negatif 3 kuadrat yaitu 9 ditambah 2x min 3 ditambah 1. Nah, sekarang 4x kuadrat min 12x ditambah 2x, maka hasilnya min 10x. 9 dikurangi 3 yaitu 6. 6 ditambah 1 yaitu 7. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu B. 4x kuadrat dikurangi 10x ditambah 7. Nah, sobat pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, daerah asal fungsi komposisi G bundaran fx adalah Nah, sobat pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas pada soal ini yaitu tentang komposisi fungsi, di mana kita akan menentukan daerah asal fungsi komposisi dari G bundaran fx. Nah, karena di sini dapat G bundaran fx, nah bisa kita tulis juga seperti G fx. Nah, di sini untuk fungsi Gx-nya yaitu X per 3X min 2. Nah, kita substitusikan fungsi Fx pada fungsi Gx. G Fx sama dengan, untuk fungsi Fx-nya sendiri yaitu 2X plus 1 per 3 dikali 2x plus 1 dikurangi 2. Nah, sama dengan 2x plus 1 per 3 dikali 2x yaitu 6x, 3 dikali 1 yaitu 3 dikurangi 2. Maka hasilnya 2x plus 1 per 6x plus 1. Nah, karena di sini Gfx-nya berbentuk pecahan, agar memenuhi daerah asal, sehingga penyebut tidak sama dengan 0. Nah, karena di sini penyebutnya yaitu 6x plus 1, maka tidak boleh sama dengan 0. 6x tidak sama dengan 1, kita pindahkan ruas menjadi min 1. Sehingga nilai X itu tidak sama dengan negatif 1 per 6. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu A. X tidak boleh atau tidak sama dengan negatif 1 per 6. Nah, sobat pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, nilai dari fungsi inverse 10 adalah Nah, sobat pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas pada soal ini yaitu tentang fungsi inverse. Nah, jika diketahui suatu pola fx itu sama dengan ax plus b per cx plus b, maka bentuk inversenya itu menjadi
min dx plus b per cx min a. Nah, seperti ini. Nah, karena bentuk fungsinya sama, maka di sini fungsi fx-nya kan karena di sini yaitu 9x plus 17 per x plus 2. Nah, berarti untuk bentuk inverse-nya yaitu f inverse x sama dengan min 2x plus 17 per x min 9. Nah, sudah selesai. Nah, karena di sini yang ditanyakan fungsi inverse 10, maka kita substitusikan nilai x sama dengan 10. Sehingga di sini yaitu min 2 dikali 10 ditambah 17 per 10 dikurangi 9 sama dengan min 2 dikali 10 yaitu min 20 ditambah 17 per 10 dikurangi 9 yaitu hasilnya 1. Sehingga di sini min 20 ditambah 17 hasilnya yaitu min 3. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu B, min 3. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan tadi dan semoga bermanfaat untuk kalian. Selalu ingat terus untuk tonton video Apel Live dalam aplikasi Aku Pintar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Aku Pintar. Juga aktifin notifikasinya ya, biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.